Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-78, hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Peserta upacara disiapkan. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta upacara yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berdiri kita, terutama para pendahulu kita di Mahkamah Agung yang telah berkorban kepercayaan di Mahkamah Agung dan badan peradilan pada khususnya. Mari atas sejenak mengheningkan cipta sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi rakyat. Pembacaan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri Surakarta. Visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi: terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Misi 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas pimpinan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat istirahat semua. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pengadilan Agama Surakarta, rekan hakim baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Ada Hakim Tinggi Semarang juga yang ikut upacara pada pagi hari ini. Kemudian pejabat struktural dan fungsional baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, karyawan-karyawati seluruhnya, ibu-ibu ketua dalam kita ini dan anggotanya, dan hadirin semuanya hadir pada hari ini sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung. Hari ini akan saya bacakan sambutan Ketua Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang ke-78. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-78 sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Peringatan Hari Ulang Tahun ini bukan hanya sekedar prosesi seremonial yang setiap tahun kita laksanakan, namun lebih dari itu. Peringatan ulang tahun ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi dan merefleksikan kembali apa saja yang telah kita lakukan serta apa rencana ke depan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya cintai, dalam kurun 1 tahun kebelakang kita telah mengalami banyak peristiwa yang membuat kita sedih, prihatin dan terpukul. Belum lekang diingatan kita ketika beberapa putra terbaik Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menjadi korban keganasan pandemi COVID-19. Di saat kita sedang gencar melakukan reformasi di segala bidang, kita kembali diterpa bencana besar akibat peristiwa penangkapan Hakim Agung dan aparatur Mahkamah Agung oleh KPK yang telah menurunkan citra dan nama baik lembaga peradilan. Kita semua sangat terpukul oleh kejadian tersebut. Dan saya pun merasakan bagaimana kekecewaan para hakim dan aparatur peradilan di seluruh pelosok Nusantara yang telah bekerja dengan segenap jiwa dan raga untuk menegakkan keadilan, akhirnya harus turut menanggung pula akibat dari peristiwa tersebut. Di saat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menurun, maka tugas para hakim dan aparatur peradilan menjadi semakin berat karena prasangka negatif publik kepada lembaga peradilan menjadi semakin tinggi. Namun kita tidak boleh putus asa, karena perjalanan yang harus kita tempuh masih sangat panjang. Tetaplah istiqomah dan selalu menjunjung tinggi integritas, karena dua hal itulah yang akan mampu mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.
Warga peradilan seluruh Indonesia yang saya banggakan, peringatan hari ulang tahun ke-78 Mahkamah Agung ini mengusung tema Tingkatkan Integritas Menuju Peradilan yang Agung. Tema tersebut mengandung pesan mendalam bagi kita semua bahwa integritas adalah tolak ukur yang utama dalam mewujudkan badan peradilan yang agung. Integritas adalah tiang penyangga bagi tegaknya sebuah keadilan, sehingga perlu adanya kesadaran dari segenap insan peradilan tentang pentingnya merawat integritas dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan negara kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya meminta kepada seluruh warga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya untuk menjadikan hari jadi yang ke-78 Mahkamah Agung ini sebagai titik balik kebangkitan lembaga peradilan dengan melakukan gerakan perubahan menggunakan pola 3M, yaitu M yang pertama, mulai dari diri kita sendiri; M yang kedua, mulai dari hal yang terkecil; dan M yang ketiga, mulai dari sekarang. Sehingga diharapkan dengan gerakan perubahan yang dilakukan secara bersama, serempak dan berkesinambungan, maka kepercayaan publik kepada lembaga peradilan bisa pulih kembali dengan cepat. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan, bersamaan dengan peristiwa hari ulang tahun ke-78 ini, pada tanggal 18 Agustus kemarin, Mahkamah Agung telah meluncurkan 5 aplikasi baru. Yang pertama, Smart Majelis, yaitu aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan untuk memilih majelis hakim secara otomatis. 2. Court Live Streaming, yaitu aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara langsung. 3. Aplikasi Satu Jari Ditjen Badilum, yaitu aplikasi pada Ditjen Badilum untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan di seluruh Indonesia secara terintegrasi. 4. Lentera versi 2.0, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola proses promosi dan mutasi hakim di lingkungan peradilan umum. 5. AI Plans, yaitu aplikasi untuk melakukan perencanaan, anggaran, pengelolaan hibah, dan pengelolaan organisasi secara berjenjang dari Satker tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Selain 5 aplikasi tersebut, juga telah dilakukan berbagai kebijakan Mahkamah Agung, antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/7/2023 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sekalipun tahun 2023 menjadi tahun terberat bagi Mahkamah Agung, namun tidak sedikit prestasi yang berhasil diraih selama tahun 2023. Antara lain, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Selain itu, Mahkamah Agung juga berhasil mendapatkan peringkat 5 besar kinerja anggaran terbaik untuk kategori pagu besar dan tercatat sebagai lembaga negara yang berhasil menyumbangkan pajak terbesar bagi pemasukan negara tahun 2023. Saya berharap semua capaian dan prestasi yang telah kita raih selama ini tidak dirusak oleh perilaku segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat semua upaya dan kerja keras yang telah kita lakukan bersama akhirnya menjadi sia-sia. Warga peradilan seluruh Indonesia yang saya banggakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada peringatan tahun ini juga menggelar berbagai kegiatan, mulai dari sejak hari Jumat kemarin kita ketahui bersama peluncuran berbagai aplikasi, kemudian penganugerahan Mahkamah Agung, penayangan film Pesan Bermakna 3, serta penayangan pagelaran wayang kulit dengan lakon Semar Bangun Kayangan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh pelosok Nusantara yang telah bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati untuk menegakkan keadilan dalam situasi dan kondisi apapun. Tetaplah istiqomah, karena semakin berat ujian yang dilalui akan membuat kita semakin menjadi kuat.
Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa dengan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu ke-78 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari kita bersama tingkatkan integritas menuju Badan Peradilan Indonesia yang agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2023. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SH, MH. Pembacaan doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, dalam suasana yang khidmat ini kami memanjatkan doa kehadiran. Kami mohon kepadamu ya Allah, curahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami semua, juga para pahlawan yang telah mendahului kami, khususnya pahlawan-pahlawan yang telah banyak berjasa di lingkungan aparat Mahkamah Agung. Mohon ya Allah, lipat gandakan pahala atas keikhlasan, pengabdian dan pengorbanan beliau. Terimalah dharma bakti dan amal soleh beliau. Jadikanlah beliau sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau ridhoi. Dekatkanlah di sisimu ya Allah. Dekatkan pula hati kami dengan semangat juang para pahlawan kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jadikanlah hari ulang tahun ke-78 Mahkamah Agung yang kami peringati hari ini sebagai momentum untuk dapat mewujudkan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Bantu kami ya Allah, bimbinglah kami, tunjuklah kami, agar kami seluruh warga peradilan bersatu padu segera mewujudkan misi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan, meningkatkan kualitas pimpinan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan transaksi Badan Peradilan, meningkatkan integritas menuju peradilan yang agung. Ya Allah, teguhkanlah tekad kami untuk membangun negeri bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, sejahtera, berprofil Pancasila. Jadikanlah negara kami negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma ya Allah, hindarkan bangsa dari kami fitnah, wabah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Kuatkan tekad kami untuk memulihkan tanah Indonesia, kuat berjuang mewujudkan bangsa yang beradab dan berkemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa para pahlawan, bapak ibu kami, guru-guru kami. Ya Allah, kabulkan doa-doa permohonan kami. Engkaulah zat yang pantas dimintai pertolongan, hanya kepadamu pantas disampaikan segala keluhan. Tiada daya kekuatan kecuali darimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Brak! Tegak! Brak! Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
Peserta upacara dibubarkan. Tanpa penghormatan, berjalan. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk absen